Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Meneruskan pelajaran kita tentang masalah tauhid asma wa sifat, tentang memahami nama-nama dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kesempatan malam yang berbahagia ini kita meneruskan pembahasan tentang dua nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Malik wal Malik, yang mana dua kata ini memiliki makna hampir sama, yang merajai. Al-Malik yaitu raja. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang merajai kerajaan langit, bumi dan seisinya. Jadi dua nama ini merupakan nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dijelaskan dalam beberapa ayat yang pada pertemuan yang telah lewat kita telah membacanya. Kemudian juga dijelaskan dalam pertemuan yang telah lewat bahwasanya nama Al-Malik di sini mengandung tiga perkara. Ketika dikatakan Allah Subhanahu wa taala itu adalah raja yang merajai kerajaan langit, bumi dan seisinya, maka terkandung di dalam hal tersebut atau terkandung dalam nama tersebut tiga perkara. Yaitu yang pertama, menetapkan sifat al-mulki bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki kerajaan. Tidak mungkin ketika sesuatu dikatakan raja kemudian dia tidak memiliki sesuatu pun. Dia raja tapi tidak memiliki kerajaan. Dia adalah penguasa tapi tidak memiliki kekuasaan dan seterusnya. Ini tidak dikatakan seperti itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala dikatakan Al-Malik, zat yang merajai, tentunya Allah Subhanahu wa taala memiliki kerajaan. Ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki kerajaan. Langit, bumi dan seisinya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memiliki keperkasaan, kekuatan, kemampuan dan seterusnya. Karena memiliki kerajaan dan dia yang menguasai semuanya, Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuatan yang sempurna, keperkasaan yang sempurna, kemampuan yang sempurna dan seterusnya. Masalah yang kedua yang terkandung dalam hal ini, bahwasanya semua apa yang ada di langit, bumi dan seisinya ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dikatakan raja adalah penguasa, menguasai semuanya. Semua apa yang di bawah kekuasaannya menjadi milik dia, di bawah kendali dan tanggung jawab dia. Ya, sehingga perkara yang kedua terkandung di dalam nama Al-Malik, an-najami al-khalqi mamalikuhu wa abiduhu. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Seluruh makhluk langit, bumi dan seisinya ini adalah merupakan kepemilikan bagi Allah Subhanahu wa taala dan hamba bagi Allah Subhanahu wa taala. Mereka semuanya adalah butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah yang ketiga yang kita baca dari situ, perkara yang ketiga terkandung di dalam nama Al-Malik,
annalahu at-tadbiratun nafidhatu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki at-tadbirat, pengaturan-pengaturan yang terlaksana. Allah Subhanahu wa taala memiliki aturan-aturan, hukum-hukum, ya. Dan hukum Allah Subhanahu wa taala an-nafidhah, terlaksana di muka bumi ini. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa menentang dan keluar dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatur langit, bumi dan seisinya. Semuanya ya terletak di bawah kendali dan kepengaturan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa keluar, sudah enggak mau diatur, enggak mau diurusi, ya, tidak mau dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada satu makhluk pun seperti itu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki tadbiratun nafidhah, kepengaturan yang terlaksana di muka bumi ini. Yaqdi fi mulkihi bima yasha'u. Allah Subhanahu wa taala menghukumi di dalam kerajaannya bima yasha'u, dengan apa-apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya raja ya berhak untuk membuat aturan-aturan, berhak untuk membuat hukum-hukum. Ini namanya raja. Ya, memiliki wewenang seperti itu, buat aturan seperti ini, buat undang-undang seperti ini. Semuanya adalah untuk kemaslahatan, kebaikan, ya, apa-apa yang berada di bawah tanggung jawab dia. Maka Allah Subhanahu wa taala yaqdi fi mulkihi bima yasha'u. Allah Subhanahu wa taala menghukumi di dalam kerajaannya bima yasha'u, dengan apa-apa yang dikehendaki oleh Allah. Allah menciptakan, ya, Allah mematikan, Allah menghidupkan, memberi rezeki, memberi musibah, ya, memberikan kesejahteraan pada ini, memberikan kesempitan pada ini, semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya, semuanya dengan kehendak dan keinginan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yahkumu fihi ma yuridu, dan Allah menghukumi ya di dalam kerajaannya apa-apa yang diinginkan oleh Allah. La radda liqadaihi, tidak ada seorang pun yang bisa menolak keputusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang bisa menolak sesuatu yang telah diputuskan oleh Allah. Ketika diputuskan fulan harus meninggal pada hari tersebut, meninggal dia. Ya, ketika fulan diputuskan harus sakit pada hari tersebut, sakit dia. Fulan pada jam ini, hari ini terjadi kecelakaan dia. La radda liqadaihi. Tidak ada seorang pun yang bisa menolak sesuatu yang telah diputuskan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya terjadi ya di muka bumi ini sesuai dengan ketentuan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Wala mu'aqqiba li hukmihi, dan tidak ada seorang yang bisa protes, ya, membangkang, menentang terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kenapa ini kok demikian? Ya Allah, kenapa itu kok seperti itu? Enggak ada seorang pun yang bisa punya wewenang seperti itu. Ya, komplain terhadap sesuatu yang telah dihukum dan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala muhaqqiba li hukmihi, tidak ada seorang pun yang bisa menentang, ya, mengkritik atau menanyakan tentang hukum Allah Subhanahu wa taala, kenapa begini, kenapa begitu, mengkomplain sesuatu yang telah ditetapkan dan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba ini sifatnya cuma ya melaksanakan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ditanya para hamba dan tidak bertanya ya tentang Allah Subhanahu wa taala. Lahul hukmu fihi takdiran wa syara'an wa jazaan. Maka Allah Subhanahu wa taala memiliki hukum di dalam kerajaannya. Ya, fihi dhamirhi yarji ila mulkihi. Ya, Allah Subhanahu wa taala menghukumi di dalam kerajaannya baik secara takdir, yang membuat ketentuan-ketentuan, wa syara'an, dan juga secara syar'i membuat aturan-aturan, wa jazaan, dan juga Allah ya punya wewenang untuk memberikan balasan baik kebaikan maupun kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Allah punya wewenang untuk memberikan balasan sesuai dengan amal perbuatan mereka masing-masing. Ya, ini wewenang Allah Subhanahu wa taala memberikan ketentuan, ya, ketentuan-ketentuan yang terjadi di kerajaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga membuat aturan-aturan. Ya, ini enggak boleh, harus demikian, enggak boleh seperti ini, gini enggak apa-apa. Ini Allah Subhanahu wa taala yang membuat aturan di dalam kerajaannya, wa jazaan, dan Allah punya hak untuk memberikan balasan kepada mereka. Barang siapa yang taat
berjalan di atas aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala akan diberi balasan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang enggak taat, suka melanggar terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, Allah punya wewenang untuk memberikan hukuman kepada mereka. Ya, ini raja membuat aturan. Bagi yang melanggar dihukum, ya, bagi yang taat mungkin diberi ya balasan yang setimpal dengan ya kebaikan yang mereka lakukan. Maka yang pertama terkandung di dalam masalah yang ketiga ini, falahul ahkamu at-takdiriyatu. Maka Allah Subhanahu wa taala memiliki hukum at-takdiriyah, yaitu hukum ketetapan-ketetapan, memberikan takdir. Ya, ini ketentuannya seperti apa? Allah menciptakan ya kapan terjadinya, ketika terjadi seperti apa kadarnya. Ini Allah Subhanahu wa taala memiliki hukum seperti itu. Dan ini merupakan hak bagi Allah Subhanahu wa taala. Haitsu jaratil aqdaru kulluha wal ijadu wal i'dadu wal ihya'u wal imatatu wa ghairu dzalika ala muqtada qadaihi wa qadarihi. Sebagaimana ya berjalan takdir-takdir semuanya, al-aqdar ya semua ketetapan-ketetapan dan ketentuan-ketentuan yang terjadi di langit dan bumi ini, wal ijadu wal i'dadu baik kaitannya dengan masalah penciptaan, wal i'dadu ya memberikan kenikmatan, wal ihya'u menghidupkan, wal imatatu mematikan, wa ghairu dzalika dan selain daripada hal-hal seperti itu, kejadian-kejadian yang terjadi di muka bumi ini ala muqtada qadaihi wa qadarihi, sesuai dengan tuntutan qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya terjadi, tidak ada yang keluar dari sesuatu yang telah direncanakan oleh Allah, enggak ada. Ya, semuanya terjadi sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Lauh Mahfuz ya, 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi sudah membuat ketetapan-ketetapan seperti itu. Ya, semua kejadian-kejadian yang ada di muka bumi sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit, bumi dan seisinya. Ya, jadi semua apa yang terjadi di muka bumi ini berdasarkan dengan ketetapan dan keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan hak dan wewenang Allah Subhanahu wa taala karena Allah adalah raja. Ya, Allah yang merajai, memiliki semuanya. Yang kedua, walahul ahkamu syar'iyyatu. Allah juga memiliki hukum-hukum yang syar'i kaitannya dengan masalah perintah maupun larangan. Ya, makhluknya harus seperti ini. Ya, makhluknya diperintahkan seperti ini, enggak boleh seperti ini, dilarang melakukan seperti ini. Ini juga wewenang Allah Subhanahu wa taala. Namanya raja. Ya, berkaitan tentang orang-orang yang berada di bawah kekuasaan dia, punya wewenang dia untuk mengatur mereka. Semuanya adalah untuk kemaslahatan bersama. Ya, bagaimana kehidupan di dalam kerajaan ini bisa berjalan dengan tertib dan stabil, nyaman. Ya, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka dibuat aturan-aturan seperti itu, hukum-hukum. Ya, masyarakat harus demikian, masyarakat tidak boleh demikian. Ini adalah untuk kemaslahatan bersama. Walahul ahkamu syar'iyyatu, sehingga Allah Subhanahu wa taala memiliki hukum-hukum syar'i yang tertera di dalam kitab-kitab sucinya atau disampaikan melalui lisan utusan-utusannya. Haitsu arsala rusulahu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutus para utusan ya untuk menjelaskan kepada mereka tentang aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, mensosialisasikan ya kepada mereka tentang hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini manusia hidup di muka bumi harus demikian. Ya, harus demikian, enggak boleh demikian. Ini para rasul ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Arsala rusulahu, Allah Subhanahu wa taala mengutus para utusan, wa anzala kutubahu dan menurunkan kitab suci, wa syara'a syara'i'ahu dan Allah mensyariatkan syariat-syariat agamanya, wa khalaqal khalqa lihadzal hukmi dan Allah menciptakan makhluk untuk hukum seperti itu. Ya, Allah menciptakan kita semua untuk diperintah dan juga untuk dilarang.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya seperti itu. Ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan mereka supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan ketundukan dan kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan makhluk lihadal hukmi, untuk hukum seperti itu, mewujudkan ketakwaan dia, mewujudkan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amarahum ayyamshu ala hukmihi fi aqaidihim wa akhlaqihim wa aqwalihim wa af'alihim wa zahirihim wa batinihim. Dan Allah memerintahkan mereka, para makhluk, ya manusia, jin, para malaikat, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala diperintahkan ayyamshu ala hukmihi, supaya mereka berjalan di atas hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah untuk kemaslahatan bagi para hamba tersebut, bukan untuk kebaikan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk keagungan dan ketinggian Allah, enggak. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk berjalan di atas hukum Allah adalah untuk kebaikan mereka sendiri, baik di dunia maupun di akhirat. Dan ini kenyataan, ya, kita rasakan. Mungkin dulu ketika kita belum kenal agama, bagaimana kehidupan kita, ya, bagaimana kehidupan dia, kegelisahan, kegundahan, waktu terbuang dengan sia-sia, hidup enggak jelas arahnya kemana, enggak punya tujuan. Ini manusia ketika lari dari agama Allah Subhanahu wa taala, keadaan dia terlunta-lunta di muka bumi ini. Tapi ketika dia sudah berjalan di atas hukum Allah Subhanahu wa taala, mempelajari agama Allah, ya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, ya, hidupnya menjadi terarah, hidupnya menjadi tenang, ya, tumakninah, ketenangan hati, ketenangan jiwa dia dapatkan, kebahagiaan dia rasakan dalam kehidupan dia, yang sebelumnya dia tidak merasakan seperti itu ketika dia jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kenyataan yang kita rasakan. Bagaimana seseorang ketika kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan hati, ya, itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang, ya, berjalan di atas hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, yang hal seperti itu tidak dirasakan dan tidak dimiliki oleh orang-orang yang jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka bergelimang dengan harta, ya, fasilitas kehidupan mereka miliki, tapi kebahagiaan tidak ada. Kebahagiaan dalam hati mereka itu mereka tidak memilikinya. Tumakninatul qalbi, ketenangan hati, ya, ketenangan jiwa, ini tidak dimiliki bagi orang-orang yang lari dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para hamba untuk berjalan di atas hukum Allah ini adalah untuk kebaikan mereka sendiri. Fi aqaidihim, baik dalam masalah akidah mereka, akidahnya dikembalikan kepada akidah yang benar, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, supaya ditinggalkan akidah-akidah yang berbau kesyirikan, akidah-akidah yang menyimpang dari akidah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa akhlaqihim, demikian juga dalam masalah akhlak mereka, supaya berjalan di atas hukum Allah, ya, tidak cuma akidahnya yang penting akidahnya lurus, akidahnya benar, masalah akhlak itu enggak terlalu penting, enggak, semuanya. Agama Islam adalah agama yang sempurna, ya, tidak cuma masalah keyakinan saja yang diurusi dan diajarkan di dalam agama Islam ini, masalah akhlak juga sangat diperhatikan. Sehingga Rasulullah menjelaskan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, saya diutus oleh Allah hanyalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sehingga akhlak ini bukanlah sesuatu yang dikesampingkan dalam agama Islam ini, ya, sebagai para penuntut ilmu hendaknya diiringi dengan akhlak yang terpuji. Wa aqwalihim wa af'alihim, dan juga dalam masalah perkataan mereka dan juga perbuatan mereka, semuanya dikembalikan kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa dhahirihim wa batinihim, penampilan zahir maupun penampilan batin, ya, zahirnya disesuaikan dengan hukum Allah, batinnya juga disesuaikan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini raja, ya, punya wewenang seperti itu, memberikan aturan-aturan kepada hamba-hambanya. Allah adalah zat yang merajai langit, bumi dan seisinya, sehingga Allah punya hak untuk mengatur kita semuanya. Dan sebagai rakyat, sebagai hamba harus tunduk
dengan apa yang telah dibuat ketetapan-ketetapan oleh sang raja. Seandainya ya hamba yang berada di bawah kekuasaannya kok enggak taat, enggak nurut, ya, maka sang raja punya wewenang, punya hak untuk menghukum ya orang yang tidak mau taat kepada sang penguasa tersebut. Wa nahahum an mujawazati hadzal hukmi asyara'i, dan Allah melarang mereka dari melampaui ya hukum yang syar'i seperti ini. Ini wewenang Allah Subhanahu wa taala ketika Allah dikatakan Al-Malik atau Al-Malik, zat yang merajai semuanya. Yang ketiga, walahul ahkamul jazaiyatu, dan Allah punya hukum al-jazai, memberikan balasan. Ketika Allah punya aturan-aturan, ya, punya undang-undang, punya hukum-hukum, ya, tentunya untuk menjalankan hukum ini supaya enggak sia-sia, ya, yaitu memberikan janji dan ancaman. Barang siapa yang taat nanti hadiahnya seperti ini, barang siapa yang nurut nanti balasannya seperti ini, barang siapa yang menentang enggak mau taat, ya, ancamannya seperti ini. Ini raja ya punya wewenang seperti itu. Ketika telah membuat aturan-aturan di muka bumi ini, ya, dia punya wewenang untuk memberikan al-jaza, balasan, baik bagi orang yang taat maupun yang menentang terhadap aturan-aturan tersebut. Dan seperti itulah yang telah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahyal jazaa'u 'alal a'mali khairiha wa syarriha, yaitu balasan atas amal perbuatan manusia, baik amalan yang baik maupun amalan yang buruk, semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal kebaikan, ya, balasannya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amalan yang jelek dibalas sesuai dengan yang setimpal, sesuai dengan, ya, kejelekan tersebut. Allah tidak mendolimi sedikit pun kepada hamba-hambanya. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada para hamba ini berkisar antara al-fadl wal adl, ya, berkisar antara fadlihi wa adlihi. Ketika memberikan balasan kebaikan didasari dengan fadilah, ya, keutamaan dan kemurahan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dilipat gandakan pahala seseorang ketika dia beramal kebaikan minimalnya 10 kali lipat. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha, barang siapa datang dengan satu kebaikan dia mendapatkan 10 kelipatan darinya. Ini Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika memberikan balasan kebaikan itu didasari dengan fadilah, ya, keutamaan dan kemurahan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilipat gandakan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan balasan kejelekan, ya, itu didasari dengan sifat adil, bi'adlihi, dengan sifat adil yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidaklah Allah membalas satu kejelekan dengan 10, ya, kejelekan. Enggak demikian. Wa man jaa bisayyi'ati fala yujza illa mithlaha, barang siapa datang dengan satu kejelekan tidaklah dia dibalas melainkan sesuai illa mithlaha, melainkan seperti apa yang telah dia lakukan. Satu kejelekan dibalas satu pula oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak berbuat zalim kepada siapapun. Karena seandainya satu kejelekan dibalas dengan 10 kali lipat zalim seperti ini, ya, melampaui batas, dia cuma mukul sekali, ya, dipukul berkali-kali sampai 10 kali misalkan, ya, ini zalim, melampaui batas ketika memberikan balasan kepada seseorang. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya, mensucikan dirinya, mengharamkan untuk dirinya sifat zalim ini. Inni haramtu dzulma ala nafsi, Allah telah mengharamkan kezaliman untuk dirinya sendiri. Allah tidak berbuat zalim kepada siapapun. Satu kejelekan yang dilakukan oleh seorang hamba dibalas satu pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan balasan kepada amal perbuatan manusia itu didasari atas fadlihi wa adlihi, ya, fadilah dan sifat adil Allah Subhanahu wa taala. Memberikan balasan kebaikan didasari dengan, ya, kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala,
memberikan balasan kejelekan didasari dengan sifat adil yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu balasan atas amal perbuatan, baik amalan yang baik maupun amalan yang buruk fid dunya wal akhirati, dibalas baik ketika di dunia maupun di kampung akhirat nanti. Di muka bumi ya kadang-kadang seorang hamba sudah mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini kadang-kadang Allah memberikan ya menyegerakan balasan bagi seseorang, baik ya pahala maupun siksa. Seseorang mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang atas ya perbuatan dosa dia. Kenapa dia ditimpa musibah seperti ini? Supaya introspeksi. Ya, mungkin kemarin bermaksiat kepada Allah, baru saja bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia dihukum dengan hukuman seperti itu ya. Demikian juga kebaikan yang dilakukan seseorang itu kadang-kadang ya juga pahalanya sudah disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kabar gembira buat dirinya. Wa itsabati ta'iina wa uqubatil asina, ya memberikan balasan kepada orang yang taat, pahala kepada orang yang taat, dan hukuman kepada orang-orang yang bermaksiat. Wa kullu hadhil ahkamu tabi'atun li'adlihi wa hikmatihi, dan semua hukum seperti ini ya mengikuti atau didasari dengan sifat adil yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dan hikmah kebijaksanaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kulluha min ma'ani mulkihi, semua itu ya di bawah makna al-mulkihi, kerajaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala atau kekuasaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya raja ya punya wewenang hal-hal seperti ini, membuat aturan, membuat ketetapan, membuat hukum, undang-undang dan seterusnya. Setelah dibuat hukum dan undang-undang itu nanti biasanya ada sanksi-sanksi. Barang siapa yang melanggar terhadap undang-undang tersebut ada sanksinya. Ya, barang siapa yang mentaati tertib biasanya ada poin tersendiri. Ya, kebaikan yang mungkin nanti poin-poin seperti itu ya bisa ditukarkan dengan kebaikan-kebaikan yang dijanjikan oleh sang raja tersebut. Wa min ma'ani mulkihi, dan di antara makna ya mulkihi, kerajaan Allah Subhanahu wa taala, Allah memiliki kerajaan dan kekuasaan. Inzalu kutubihi, Allah menurunkan kitab sucinya ya sebagai bentuk aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya para hamba itu berjalan di atas hukum-hukum yang tertera di dalam kitab tersebut. Wa irsali rusulihi, wa irsalu rusulihi, dan diutusnya para utusan. Wa hidayatul alamina, dan Allah memberikan petunjuk ya kepada alam semesta ini, atau hidayatul alimina, memberikan petunjuk kepada orang-orang yang alim. Wa irsyadud dhalina, dan Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang tersesat. Ya, Allah membimbing orang yang tersesat. Wa iqamatul hujjati wal ma'dzirati alal mu'anitina al mukabirina, dan Allah menegakkan hujjah, dalil-dalil, wal ma'dzirah, dan juga udzur-udzur, supaya ketika telah tegak hujjah tersebut ya tidak ada udzur lagi bagi orang-orang yang menentang lagi sombong. Ini para utusan sudah datang kepada mereka ya, aturan-aturan juga sudah jelas dari Allah Subhanahu wa taala, maka enggak ada alasan lagi bagi orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang yang belum diutus seorang utusan kepada dirinya, ketika melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala mungkin dia beralasan, enggak ada yang ngasih tahu, tidak ada yang memberikan nasihat, saya enggak ngerti ya Allah. Ya, tidak ada orang yang datang kepada kami untuk memberikan nasihat kepada kami, tidak ada orang yang menegur kami. Mungkin ada udzur seperti itu ketika tidak diturunkan kitab suci dan juga tidak diutus utusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan diutusnya para rasul dan juga diturunkannya kitab suci oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan hujjah
bagi orang-orang yang menentang lagi sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak bisa menyampaikan uzurnya, tidak bisa beralasan lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada alasan enggak tahu, ya, enggak ada alasan, tidak ada yang memberi nasihat, enggak, ya. Yaitu utusan sudah datang kepada mereka, pemberi nasihat sudah datang kepada mereka, namun mereka berpaling, ya, tidak mau menerima hidayah dan petunjuk yang datang kepada dirinya. Wa wad'u tsawabi wal iqabi mawadhi'aha, dan Allah meletakkan balasan maupun siksa sesuai dengan kedudukannya. Wa tanzilul umuri manazilaha, dan Allah mendudukkan setiap urusan sesuai dengan kedudukannya. Ila ghairi dzalika minat tadbiri wa tasarrufi fi mamlakatihi bima syaa subhanahu. Ya, jadi Allah meletakkan balasan dan siksa sesuai dengan tempatnya, memposisikan, ya, balasan dan siksa sesuai dengan posisinya, mendudukkan semua urusan sesuai dengan kedudukannya. Ila ghairi dzalika minat tadbiri, dan selain daripada itu dari urusan-urusan, wa tasarrufi, dan juga aturan-aturan, fi mamlakatihi, di dalam kekuasaan dan kerajaan Allah Subhanahu wa taala, bima syaa subhanahu, dengan apa-apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi punya wewenang mutlak untuk membuat aturan-aturan. Tidak ada seorang pun yang bisa mencampuri urusan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ini. Ya, para hamba dikumpulkan bermusyawarah, ini undang-undangnya seperti apa? Enggak ada seperti itu. Semuanya mutlak terletak di tangan Allah Subhanahu wa taala. Aturan hukum seperti ini, para hamba tinggal melaksanakan, ya, enggak boleh komplain, ya, dan seterusnya. Ini semuanya terjadi sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini termasuk makna al-mulk, ya, kerajaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, berkata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, inna haqiqatal mulki innama tatimmu bil ata'i wal man'i, atau inna haqiqatal maliki, sesungguhnya hakikat daripada raja, ya, sesuatu yang dikatakan dia seorang raja, innama tatimmu, sesungguhnya itu bisa sempurna, ya, dikatakan raja yang sempurna, bil ata'i wal man'i, apabila dia punya keleluasaan, ya, untuk memberi dan juga melarang. Ya, jadi tidak terpengaruh dengan perkara-perkara yang lain. Kadang-kadang raja-raja di dunia ini ada yang mempengaruhi, ada yang mengendalikan, ya, ada orang yang bermain di balik layar, kadang-kadang seperti itu. Ini raja tapi nggak sempurna orang seperti itu. Ya, ada yang mengendalikan diri, ada yang mempengaruhi dia, ya, memata-matai, gini ya nggak apa-apa, gini nggak boleh, ada yang mengatur dan mengendalikan. Raja seperti ini tidaklah sempurna di dalam kekuasaan dan wewenang dia sebagai seorang raja. Ya, seorang raja, dia dikatakan raja yang hakiki, sempurna di dalam kerajaannya, yaitu bil ata'i wal an man'i, ya, dia punya wewenang untuk memberi siapa yang mau diberi, wal man'i, dia punya wewenang untuk mencegah siapa yang layak untuk dicegah, ya, tidak diberi, wal ikrami wal ihanati, memberikan kemuliaan kepada orang yang berhak untuk dimuliakan, wal ihanati, memberikan penghinaan kepada orang yang memang berhak untuk dihina, ya, mengangkat derajatnya ini, menurunkan yang ini, ya, mengangkat ini sebagai orang dekatnya, melengsarkan ini karena mungkin enggak bagus dalam pekerjaannya. Raja, ya, punya wewenang dan kekuasaan dalam hal-hal seperti ini, memberikan keleluasaan untuk memberi dan mencegah, memuliakan dan menghinakan, wal ithabati wal uqubati, memberikan pahala maupun memberikan hukuman, balasan yang baik maupun hukuman dari kesalahan yang dilakukan oleh bawahannya, wal ghadabi war ridha, ya, punya wewenang untuk memarahi seseorang,
memberikan keridhaan kepada yang lainnya, wa tauliyati wal azli, memiliki wewenang untuk mengangkat ya seseorang untuk menjadi pejabatnya atau pembantunya, wa tauliyati, ya, memberikan yaitu wewenang kepada seseorang untuk mengurusi ini, untuk mengurusi itu, wal azli, dan juga punya wewenang untuk memecat seseorang. Ini diangkat ya untuk mengurusi hal seperti ini, yang ini dipecat karena mungkin ya kerjanya kurang bagus. Ini raja ketika punya wewenang hal-hal seperti itu dikatakan sempurna dalam kerajaan yang dia miliki, kekuasaan yang dia pegang. Tidak ada yang mempengaruhi dan mengendalikan, tidak ada yang mengatur dirinya. Wa i'zazi may yaliku bihil izzu, dan memberikan kemuliaan kepada orang yang memang layak untuk mendapatkan al-izzah, kemuliaan. Wa idla liman yaliku bihidhullu, dan memberikan kerendahan kepada orang yang memang layak untuk direndahkan. Ya, menghinakan seseorang, memuliakan seseorang, ya, memenjarakan ini, membebaskan ini, mengangkat ini, melengsarkan ini raja. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang kekuasaan dan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Ini menunjukkan tentang kesempurnaan kerajaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatur langit, bumi dan seisinya ini tidak terpengaruh oleh siapapun. Ya, tidak dipengaruhi dan tidak dikendalikan. Tidak ada yang bermain di balik layar mengendalikan dan mengatur. Allah Subhanahu wa taala enggak ada. Ya, mengatur dengan kepengaturan yang mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, Allahumma malikal mulki, ya Allah, zat yang merajai kerajaan-kerajaan. Langit, bumi dan seisinya adalah kerajaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah raja yang merajai semuanya. Tu'til mulka man tasya'u, engkau memberikan kerajaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Jadi ketika dikatakan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang merajai langit, bumi dan seisinya, dan maha sempurna kerajaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala ini dijelaskan oleh Allah, tu'til mulka man tasya'u, engkau memberikan kerajaan kepada siapa saja yang kau kehendaki, ya Allah. Ya, jadi raja-raja yang ada di muka bumi, siapa yang menjadikan mereka menjadi raja di muka bumi ini? Allah Subhanahu wa taala. Ya, fulan diangkat oleh Allah untuk memimpin. Ya, fulan diangkat oleh Allah untuk memimpin, yang lainnya dilengsarkan, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini raja, ya, punya kekuasaan dan punya wewenang seperti ini. Fulan diangkat derajatnya, fulan direndahkan derajatnya. Yang ini diangkat oleh Allah, yang ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu'til mulka man tasya'u, engkau memberikan kerajaan kepada siapa saja yang kau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya', dan engkau mencabut kerajaan, mencabut kekuasaan dari orang yang engkau kehendaki. Yang ini dilengsarkan, diturunkan oleh Allah, yang ini diangkat. Semuanya yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya yang mengatur dan menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diturunkan, ya, dilengsarkan, yang ini diangkat. Allah Subhanahu wa ta'ala punya wewenang hal-hal seperti itu. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya', engkau mencabut kekuasaan kerajaan dari orang yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasya'u, engkau memuliakan siapa saja yang kau kehendaki. Wa tudhillu man tasya', dan kau merendahkan, menghinakan siapa saja yang kau kehendaki. Yang ini derajatnya ditinggikan oleh Allah, yang ini derajatnya direndahkan oleh Allah. Dia dijadikan orang yang terhormat di muka bumi, ini dijadikan orang yang tercela di muka bumi, hina di muka bumi. Semuanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur seperti itu. Allah Subhanahu wa taala yang merajai semuanya. Biyadikal khair, terletak di tanganmu semua kebaikan.
Semua kebaikan letaknya di tangan Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya yang mengatur adalah Allah. Ya, semuanya yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tidak bisa keluar terlepas dari sesuatu yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diinginkan oleh Allah secara kauni pasti terjadi. Dan semua apa yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara kauni tidak mungkin terjadi. Walaupun kita semua menginginkan, tapi seandainya tidak diinginkan dan tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak akan terjadi perkara tersebut. Biadikal khair, terletak di tanganmu ya Allah semua kebaikan langit, bumi dan seisinya ini. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau atas segala sesuatu maha mampu. Tidak ada sesuatu pun yang tidak dimampui bagi Allah Subhanahu wa taala. Tulijul laila fin nahari, engkau memasukkan malam pada siang. Wa tulijun nahara fil lail, dan engkau memasukkan siang pada malam. Siang dan malam ya selalu bergantian seperti itu. Ketika datang siang, malam tenggelam. Ya, ketika datang malam, siangnya tenggelam. Begitu seterusnya sampai datang hari kiamat. Allah yang memasukkan malam kepada siang dan memasukkan siang kepada malam. Yang mengatur semuanya adalah Allah. Wa tukhrijul hayya minal mayyiti, engkau mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Wa tukhrijul mayyita minal hayyi, dan engkau mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Ya, di antara makna daripada ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mewujudkan orang-orang yang beriman kadang-kadang dilahirkan dari orang kafir. Dan Allah melahirkan orang kafir kadang-kadang dari orang tua yang beriman. Ya, orang yang beriman adalah orang yang hidup ruh mereka. Orang kafir adalah orang yang mati jiwa mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan orang yang beriman kadang-kadang berasal dari keturunan orang kafir, dan ini banyak kita jumpai. Demikian juga sebaliknya, wa tukhrijul mayyita minal mu'min minal hayyi. Dan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan yang mati, yaitu orang kafir, kadang-kadang minal hayyi, dari yang hidup orang yang beriman. Ini diantara makna daripada ayat ini. Wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab, dan kau memberikan rezeki kepada siapa saja yang kau kehendaki bighairi hisab, dengan tanpa terhitung jumlahnya. Ya, orang kalau sudah dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala enggak bisa dibendung. Ya itu enggak bisa dibendung. Rezeki datang dengan sendirinya, ditolak enggak bisa, tetap datang pula. Ini ketika memang sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan melimpah ruah kepada orang tersebut bi ghairi hisab, dengan tanpa terhitung jumlahnya. Dan itu semuanya yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini dimudahkan, ini disempitkan. Ya, usaha bisa ditiru, rezeki enggak ada yang tahu ya. Ini orang sama-sama bikin usaha seperti ini, ternyata yang ini gampang, Masya Allah, rezekinya melimpah ruah dari Allah Subhanahu wa taala. Secara teori dan perhitungan mungkin yang dilakukan sama persis, tapi ternyata hasilnya enggak berbeda. Kadang-kadang petani juga seperti itu ya. Bibitnya sama, pupuknya sama, yang nanam juga sama. Ternyata satu petak dengan petak yang lain hasilnya berbeda ya. Yang ini tumbuh subur, yang ini kering, enggak panen. Padahal apa bedanya? Bijinya juga dibeli dari toko yang sama, dalam kemasan yang sama, pupuknya sama, perawatannya juga sama. Ternyata hasilnya berbeda. Ini semuanya yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa terhitung jumlahnya. Inilah wewenang ya raja yang memiliki kerajaan yang sempurna, sehingga tidak ada yang mempengaruhi dirinya, tidak ada yang mengatur dirinya, tidak ada yang mengendalikan dirinya. Tapi seandainya raja kok dikendalikan oleh yang lain, ini menunjukkan dia tidak sempurna di dalam kerajaan yang dia miliki. Namanya cuma raja, tapi tidak punya wewenang, enggak punya kekuasaan yang mutlak. Ya, selalu diawasi, selalu diatur, dikendalikan dan seterusnya. Maka raja yang sifatnya seperti itu tidaklah sempurna di dalam kerajaan yang dia miliki, kerajaan yang dia pegang atau yang dia kuasai. Allah Subhanahu wa taala tidaklah seperti itu, sempurna di dalam kerajaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala.
sementara ini yang kita baca dalam kesempatan sore hari ini semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kita cukupkan sampai di sini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyaksikan Majas TV. Donasi dakwah Majas TV BNI Syariah Cabang Yogyakarta, nomor rekening 0331584080 atas nama Pondok Pesantren Syekh Jamirohman As-Salafi.